Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Apakah kalian suka main TikTok? Apakah kalian senang main Facebook? Apakah kalian senang main Instagram? Apakah kalian senang main YouTube? Apakah kalian menikmati internet yang katanya produk kafir ini? Kalau kalian senang, maka sudah saatnya bela apa yang kalian senangi. Sudah saatnya kalian bela apa yang kalian senangi. Sebrengsek-brengsek negara di bawah kepemimpinan Jokowi, sebusuk-busuk negara di bawah kepemimpinan Jokowi, di bawah kepemimpinan Jokowi inilah kita sudah menemukan kesenangan yang hakiki. Kita sudah merdeka dengan sebenar-benarnya. Bisa main IG dengan senang, bisa main Facebook dengan senang, bisa main YouTube dengan senang, bisa main TikTok dengan senang, bisa main internet dengan senang, bisa kerja dengan senang. Apapun senang, meskipun banyak juga yang masih belum merasakan kesenangan yang sudah kita rasakan. Tetapi yang namanya kesenangan itu semuanya akan mendapatkan haknya. Semuanya tinggal waktu. Tinggal tunggu waktu. Kalau sekarang kita miskin, suatu saat akan kaya. Kalau sekarang kaya, ingat suatu saat akan miskin. Kalau sekarang kita sedang sedih, sebentar lagi akan muncul kebahagiaan. Kalau sekarang kita sedang bahagia, sebentar lagi akan muncul kesedihan. Selama negara ini dalam keadaan baik-baik saja, tidak bergantinya sistem yang ada di Indonesia dengan sistem khilafah, maka kesenangan yang kita rasakan saat ini akan tetap terjaga, akan tetap kita nikmati, akan tetap kita rasakan. Jadi jangan terbuai dengan bacotan-bacotan dari Felix Xiao, dengan bacotan-bacotan dari Refli Harun, dengan bacotan-bacotan dari Fadli John, dengan bacotan-bacotan dari Rizik Syihab dan Bahar Smith, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI yang sudah jelas-jelas ingin mengganti sistem yang ada di Indonesia. Jangan mau dibodohi, jangan mau dibohongi. Mereka sedang pura-pura Pancasilais, pura-pura demokratis, pura-pura nasionalis, hanya ingin mendapatkan simpati dari seluruh rakyat Indonesia agar mereka nanti punya suara dan bisa menang di pemilu dan Pilpres 2024. Saya jamin gak akan apa-apa. Selama kalian mendukung nasionalis dan melawan para pendukung khilafah. Kalian mungkin pernah melihat di Pilkada DKI 2017. Mereka itu mengibarkan bendera teroris dengan berani, dengan terang-terangan, dengan nyata. Bendera Taliban. Hitam putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera ISIS bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, warnanya hitam putih. Pemberontak Suriah, benderanya sama. Pemberontak Yaman, bendera sama, hitam putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang sudah menghancurkan Ahok dan memenjarakan Ahok, benderanya pun sama, hitam putih, tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ngebom Bali, yang ngebom gereja, yang ngebom kantor polisi, yang ngebom halte bus, bendera mereka sama, hitam putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemberontak, para khilafah, para teroris, mereka dukung Anies Baswedan. Dari sejak Pilkada DKI hingga nanti Pilpres 2024. Mereka support Anies Baswedan, dan Anies Baswedan pun memberikan kebebasan kepada mereka untuk bergerak. Partai-partai pendukung Anies Baswedan pun sama. Mereka berkoalisi menjadi oposisi rasa teroris, teroris rasa oposisi. Kalau kalian biarkan mereka berkuasa, kalau kalian biarkan mereka punya suara 2024, maka kalian tidak akan bisa menemukan lagi kesenangan. Bermain dengan TikTok, bermain dengan YouTube, bermain dengan IG, bermain dengan Facebook. Karena orang-orang khilafah selalu menganggap bahwa barang siapa yang melakukan kebiasaan orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia sudah kafir. Dan halal darahnya untuk ditumpahkan ke tanah. Jadi jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya,
Anies Baswedan menang. Para partai pendukung Anies ini menang. Khilafah berkuasa, khilafah pegang senjata. Lalu melakukan kudeta. Seperti yang terjadi di Afghanistan. Presidennya lari karena kekuatan khilafah sudah bergerak dari bawah hingga ke atas. Presiden lari kocar kacir, dikuasai oleh Taliban. Ketika itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anies cuma boneka. Anies cuma wayang. Khilafah itu adalah pengendali Anies Baswedan. Ketika mereka berkuasa, ketika mereka pegang senjata, kekuatan rakyat sudah banyak yang terpapar khilafah. Maka disitulah kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan, kesenangan yang kita rasakan selama ini. Sistemnya sudah berganti. Kesenangan pun berganti. Kebiasaan pun berganti. Kita dipaksa untuk menjadi budak-budak spiritual oleh orang-orang khilafah. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Nanti itu negara kita akan banyak pemberontakan. Banyak suku-suku angkat senjata, banyak agama-agama angkat senjata, banyak ras angkat senjata, banyak golongan angkat senjata. Semuanya angkat senjata. Terjadi peperangan yang mengerikan. Indonesia bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi Indonesia di negara perpecahan seluruh Indonesia. Perang di sana sini. Sumber daya alam dikuasai hanya untuk membeli senjata perang, hanya untuk membeli peluru, hanya untuk membeli rudal. Tidak ada lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inikah yang kalian mau? Inikah yang kalian inginkan? Inikah yang kalian idam-idamkan? Hanya demi surga kalian pilih bangsat-bangsat khilafah ini. Hanya demi pahala kalian pilih bangsat-bangsat khilafah ini. Hanya demi takut masuk neraka kalian pilih bangsat-bangsat khilafah ini. Mereka bukan ahli surga. Mereka bukan ahli yang dicintai Allah dan Rasulullah. Mereka setan-setan manusia yang bisa menghancurkan Indonesia hingga berkeping-keping. Ikutilah para ulama ma'rifatullah. Dia yang tahu benar apa itu agama. Yang hidupnya sederhana, terukur, terstruktur. Yang benar-benar mengajarkan agama, bukan memaksakan pembentukan sebuah negara. Karena agama itu seperti pondasi. Pondasi tidak ada yang terlihat di atas permukaan tanah. Pondasi rumah adanya di bawah tanah. Jika pondasi adanya di bawah tanah tidak terlihat di permukaan tanah, maka agama itu adanya di dalam hati, bukan di permukaan tubuh. Agama milik masing-masing. Nggak perlu menampilkan kefanatikan dalam beragama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi tampilkanlah kasih sayang dengan seluruh umat manusia. Makanya Soekarno mengatakan, ketuhanan yang berkebudayaan. Agama simpan dalam hatimu. Nasionalisme munculkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang Islam jangan jadi orang Arab. Orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Orang Buddha, orang Hindu jangan jadi orang India. Jadilah kalian orang Indonesia yang cinta dengan kebudayaan Indonesia. Masalah agama simpan dalam hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.